Apakah alam semesta itu kumpulan kendaraan bermesin? Itu yang gue banget sedang teliti dan cenderung untuk mengatakan iya. Karena asumsi gravitasi itu tidak ada, ya. Kalau mereka berteori, awalnya adalah Big Bang. Big Bang itu ledakan dari satu titik ke segala arah memancar gitu. Jadi sifatnya kan nggak garis lurus ya. Itu pertanyaannya, sistem tata surya itu gimana ceritanya bisa sedemikian rupa berputar ya. The racing solar system ya, solar system yang ngebut itu nggak masuk akal. Dengan menelaah hal demikian, kita berkesimpulan gravitasi itu tidak ada. Banyak ya udah sudut pandang eksperimen yang membuktikan gravitasi itu tidak ada ya. Ya, jadi kalau gravitasi tidak ada, dari mana itu mereka maksudnya benda-benda langit itu bergerak, dapat energi dari mana? Ya, mereka bukan hasil dari Big Bang, maka bukan gerakan yang bersifat alamiah dong kalau mereka berpindah dari satu titik ke titik lainnya secara terus-menerus begitu. Karena bukan gerakan alamiah, maka mereka adalah barang teknologi. Entah itu mereka mempunyai energi sendiri seperti pesawat terbang, ya pesawat ruang angkasa gitu kan. Atau dihasilkan dari energi luar, entah itu listrik alam atau apa ya, tapi sementara ini ya yang paling kentara ya mereka itu kendaraan yang bermesin dengan energi yang berasal dari kendaraan itu sendiri, sebagaimana mobil itu punya bensin gitu ya. Kita lihat aja contohnya ya, tornado. Tornado itu kan kalau dideketin ya, kalau kita dekat dengan tornado ada suara seperti jet, mesin jet itu. Seperti kereta api. Itu kan bukan ciri suara yang berasal dari udara yang muter. Enggak. Itu ciri suara mesin itu. Nggak mungkin udara bisa menghasilkan suara jet atau kereta api. Suara bising begitu nggak mungkin dihasilkan dari udara yang berputar. Begitupun komet. Ya. Komet itu karena dia tidak digerakkan oleh gravitasi atau Big Bang, hasil dari energi Big Bang, maka itu pasti kendaraan luar angkasa itu. Udah ada ahli yang memperkirakan begitu dilihat dari ciri-cirinya itu. Begitupun shower ya. Apa istilahnya? Meteor, hujan meteor ya. Hujan meteor itu juga pesawat ruang angkasa itu. Jadi kenapa kelihatan meluncur dari satu titik ke titik lain terus hilang? Itu artinya lampunya yang nyala, kemudian dimatiin. Sama seperti komet ya, komet utamanya muncul gitu ya, bergerak. Tiba-tiba habis itu muncul satuan-satuan kecil. Itu bukan meledak itu. Itu artinya komet induknya mematikan lampu, terus komet yang kecil itu nyalahin lampu. Entah itu emang awalnya berada di luar
induk ya, komet-komet kecil itu, atau emang dia pasukan seperti terjun payung kalau di militer begitu kan. Cuman terjun payungnya bukan pakai payung tapi pakai kendaraan yang lebih kecil gitu. Itu bukan ciri alamiah deh pokoknya benda-benda langit gitu. Jadi yang selama ini paradigma gravitasi dijadikan core ya, inti dari fisika, itu begitu tidak terbukti ya otomatis semua benda-benda alam ini diasumsikan sebagai kendaraan yang mandiri ya. Jadi di alam semesta ini banyak makhluk ya, makhluk hidup yang mengendarai pesawat ruang angkasa. Ya kembali ke naskah-naskah kitab suci ya yang ancient gitu ya. Di langit itu ada makhluk ya. Man fis samawati, kalau man kan berarti makhluk hidup, di fis samawati itu di langit. Langit itu bukan barang yang hampa.